Matahari pagi menyingsing perlahan di ufuk timur, memancarkan cahaya emas yang menyapu permukaan laut. Boiling ikan menjadi pemandangan indah bagi para angler di pagi yang cerah ini. Melihat boiling ikan seperti ini, Paimo langsung berinisiatif untuk melakukan teknik popping. Dan strategi dari Paimo benar-benar membuahkan hasil. Strike! Pakai popper! Pakai popper! Jika dilihat dari tarikannya, nampaknya ukuran ikan lumayan besar. Tenaga ikan pun habis hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Seekor ikan yellowfin tuna berukuran besar berhasil menjadi ikan pertama Paimo di hari kedua battle. Ada yang unik dari ikan yellowfin tuna ini, Strikeback Mania. Selain memiliki kecepatan berenang sebagai ikan pelagis, yellowfin tuna juga tidak mengenal istilah dekompresi. Itulah sebabnya tenaga ikan ini seperti tidak pernah ada habisnya untuk melawan dan mencoba melepaskan diri dari sangkutan mata kail. Mancing mania Strikeback! Mantap! Sambil menunggu para angler memancing, ternyata kapten kapal juga mulai sibuk untuk membuat sarapan bagi para angler. Menu sederhana yang mudah dimasak saat di perahu seperti ini adalah memasak mie instan. Hanya membutuhkan kompor portable, panci, dan air bersih saja. Menu mie instan plus nasi putih jadi mengingatkan ketika zaman kecil dulu ya. Meskipun hanya mie instan dan nasi putih, namun saat dimakan bersama-sama seperti ini, rasanya begitu nikmat. Ini tadi malam juga pada lupa nih katanya makan. Jadi takut lupa lagi, jadi kapten kapal langsung dimasakin biar pada makan dulu sarapan pagi-pagi. Karena stamina penting nih, kita mau mancing tuna soalnya kita mau lanjut battle habis makan. Ya Mas Pak ya? Iya. Boleh ya? Oke. Mancing mana Strikeback? Mantap. Perut sudah terisi, tandanya tenaga pun sudah pulih kembali. Kami tidak membuang waktu dan langsung menurunkan lure andalan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Strike! Wih, padahal cuma nurunin, saya nggak mainin, tiba-tiba dimakan. Tarikan ikan kali ini saya rasakan tidak terlalu bertenaga. Setelah bergelut kurang dari 2 menit, akhirnya ikan mulai menyerah dan perlahan muncul ke permukaan. Seekor ikan target kembali saya dapatkan. Lumayan, tapi kita sekarang carinya yang besar karena udah persetujuan sama Mas Pai sama Mas Saipul. Jadi tadinya kita mau total, tapi ternyata mereka lebih setuju dapat yang besar yang menang. Wih, Mas Abe juga temen saya strike. Keberuntungan ternyata sedang memihak tim warung nih, Strikeback Mania. Kali ini, giliran Abe yang umpannya dihajar oleh ikan. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Abe untuk mengangkat ikannya karena ukurannya tidak jauh beda dengan yang saya naikkan. Walaupun kecil tetap kuning ya Mas? Kuning lah. Mancing mana Strikeback? Mantap! Ayo cepat! Abe benar-benar sedang gacor nih. Setelah strike di bagian depan perahu, tak berselang lama ia kembali mendapat sambaran di bagian lambung perahu. Strike! Perlawanan dari ikan petarung kali ini berlangsung cukup sengit. Angkat Mas! Kaler. Wih! Setelah sempat jual beli tarikan dengan ikan, kali ini Abe mendapat ikan dari spesies yang berbeda, Strikeback Mania. Seekor Alma Kojek berhasil dipaksa buat menyerah. Sayangnya ikan perolehan Abe kali ini tidak bisa dikonversi menjadi poin karena bukan ikan target. Sebagai ikan predator dan petarung, Alma Kojek aktif berburu di siang maupun malam hari. Cumi, ikan kecil, kepiting, dan udang merupakan santapan utama ikan ini. Mancing mania Strikeback, mantap! Walah, ke bawah ini.
Kebetulan Pul, ini rambutku gatel, cukur ya. Tapi yang rapi, awas kalau nggak rapi. Selesai kamu. Sekarang, Mas. Oh ya, masa besok. Oke. Tuh kan, saya bilang juga apa, Paimo tuh selalu aja punya ide nyeleneh setiap turun memancing. Mengetahui Ipul membawa perlengkapan cukur rambut, Paimo langsung memintarkan satu timnya itu untuk mencukur rambutnya di atas perahu. Kalau rezeki memang nggak kemana ya Mas Ipul, bonnya nanti pasti darat aja ya. Aduh Pul, waduh, Iki, yang benar. Aduh, Mas. Goyang, Mas. Goyang. Aduh. Jadi pita kan? Melihat saya strike dan saya ledekin, sepertinya tim tukang cukur tidak mau tinggal diam. Ipul yang memainkan teknik jigging akhirnya mendapat sambaran ikan. Pergerakan dari ikan begitu agresif hingga mengganggu Paimo yang sedang jigging juga di sebelahnya. Melihat tarikan dan lekungan joran, sepertinya ukuran ikan cukup menjanjikan. Akhirnya, yellowfin tuna berukuran sedang kembali landed di tangan dingin Ipul. Insang dari ikan tuna ini ternyata unik juga nih strike backman-nya. Selain untuk oksigeniasi darah, insang tuna juga sebagai alat mengatur suhu tubuh mereka. Itu sebabnya, tuna bisa menyesuaikan suhu darah dengan suhu air laut dengan cepat untuk mempertahankan kestabilan termalnya. Mancing mania strike back. Mantap. Hari semakin sore dan perahu sudah bersiap untuk kembali ke daratan. Di masa-masa injury time, ternyata umpan Paimo berhasil disergap oleh ikan. Paimo benar-benar tidak mau menyerah. Raut wajahnya begitu girang berhasil mendapatkan ikan. Sepertinya ikan yang didapat kali ini cukup besar nih strike backman-nya. Setelah pertarungan selama kurang dari 5 menit, seekor yellowfin tuna berhasil diangkat oleh Paimo. Sebagai ikan pelagis, yellowfin tuna biasa berkumpul dalam kelompok besar. Mancing mania strike back. Mantap. Ngantuk, coy. Setelah melakoni periode adu betot melawan tenaga yellowfin tuna, sekarang kita masuk pada prosesi ditunggu-tunggu para peserta battle. Sesuai dengan kesepakatan di awal, ikan dengan ukuran terbesar dan terberatlah yang akan keluar sebagai juara. Dari ukuran ikannya gitu dia nggak perlu nimbang lagi, udah jelas pemenangnya adalah tim. Tuh kan saya bilang juga apa, ide jahil Paimo untuk hukuman bagi tim warung kelontong sudah disiapkan. Hukumannya yaitu membersihkan tempat cukur rambut milik Ipul. Ayo Abe, kita bersihkan tempatnya Ipul, supaya nanti pelanggan yang datang jadi lebih nyaman ketika potong rambut. Mancing Mania Strike Back, mantap! Ada salah satu olahan ikan yang cukup terkenal dari Banyuwangi. Biar nggak penasaran, langsung aja saya sambangi lokasinya untuk melihat proses pembuatannya. Ini hari ini saya lagi di daerah Muncar nih, tepatnya di pengolahan ikan asap ya Bu. Dan kebetulan memang ini terkenalnya di sini iwak pe atau ikan pari ya Bu ya. Ikan yang cocok untuk diasap adalah yang berdaging tebal dan memiliki lemak yang berlebih, salah satunya jenis ikan pari ini. Bu Sulastri selalu menyiapkan ikan pari yang masih fresh untuk diolah menjadi ikan asap. Setelah disiangi, ikan pari akan langsung dipotong-potong. Bu Sulastri, ini sehari bisa ngolah berapa banyak ikan Bu biasanya? 1,5 kintal minimal. 1,5 kintal minimal? Ya. Itu hari biasa, kata Ibu. Kalau hari-hari kayak puasa, Lebih 2 kintal.
Ikan yang sudah sesuai ukurannya akan langsung dimasukkan ke air, sekalian masuk proses pencucian. Bilas ikannya dengan air yang mengalir, supaya kotoran yang masih menempel hilang. Nah, sebelum diasap, ikan pari ini akan dijepit menggunakan bambu. Cara ini biasa disebut sapet. Jadi mirip seperti sate ya, Strike Back Mania. Untuk bahan baku pembakarannya di sini menggunakan tempurung kelapa kering. Supaya tidak mengurangi kualitas rasa daging ikan asapnya, tempurung kelapa harus dijaga supaya tidak terbakar dan mengeluarkan api. Jadi prosesnya juga nggak terlalu rumit nih. Jadi habis dipotong-potong sama ibu tadi, terus dijepit pakai bambu, terus langsung diasap ya mas. Berapa lama ngasap ya mas? Sebentar aja. Yang penting warnanya udah kuning aja. Airnya udah nggak ada, matang udah. Teknik pengasapan ini dikenal sebagai salah satu cara memasak yang bisa memberikan aroma khas pada makanan. Proses pengasapan ini juga berfungsi untuk mengawetkan karena bisa membunuh bakteri dan sebagai antioksidan. Partikel asap mengandung senyawa fenol dan asam organik yang dapat mempengaruhi daya tahan makanan. Masih udah matang mas? Wih, ini ternyata proses ngasapnya nggak terlalu lama nih, cuman dari 3-5 menit aja, ini udah matang. Kata masnya kalau udah kuning-kuning begini, udah matang. Bisa langsung dicoba mas? Boleh ya? Ini emang rasanya agak hambar, jadi emang kalau misalnya iwak pe asap gini, memang biasanya diproses lagi, dimasak lagi, dikasih bumbu lagi. Ini pasti enak banget nanti. Mancing Mania Strike Back, mantap! Battle fishing telah usai, Strike Back Mania. Sesuai dengan janji saya akan mengolah kembali ikan pe atau ikan pari asap untuk diolah oleh Chef Imam. Hari ini saya sama Mas Imam mau ngolah ikan asap ya mas ya? Ya betul sekali mas. Kita rencananya mau masak apa nih mas? Ini untuk hari ini kita mau masak ikan kotok asap ala Surya mas. Ikan kotok asap ala Surya. Ya, ikan betul. kotok asap ala Surya bener ya? Ya betul. Oke. Menu kali ini adalah ikan kotok asap khas Banyuwangi, Strike Back Mania. Untuk bumbu-bumbu rempahnya sudah disiapkan oleh Chef Imam dan mudah ditemui di dapur kok. Bumbu rempah dipotong-potong kemudian dihaluskan. Bagian ngulek biar saya yang bantu ya Chef. Ini emang makanan khas Banyuwangi ya mas? Iya. Apa kalau kotok ini, namanya? Iya, ini namanya kotok. Kotok itu sebetulnya itu istilah mas Oh. kalau di Banyuwangi. Kokoh itu artinya kuah. Oh. Kotok itu Tok. kelapa yang Oh, kita kuah artikan kelapa. santan. Santan. Jadi Oh. kotok itu adalah kuah yang bersantan gitu istilahnya. Setelah bumbu sudah halus, langsung aja kita masak ikan pari asapnya. Tumis bumbu halusnya hingga harum ya, Strike Back Mania. Kalau sudah aroma tumisannya sudah tercium, barulah tambahkan air secukupnya. Setelah airnya mendidih, tambahkan potongan wortel dan waluh sebagai sayurannya. Untuk variasi lainnya boleh ditambahkan pete. Sembari chef menumis, saya siapkan bahan pendamping ikan asapnya, yaitu tahu. Potong-potong tahunya sesuai selera. Dalam satu menu ini akan ada dua tekstur ikan yang berbeda nih, Strike Back Mania. Pertama, masak hingga kuah mendidih, lalu masukkan ikan pe asap ke dalamnya. Tunggu hingga bumbu meresap pada ikan, kemudian masukkan tahu dan yang terakhir tambahkan santan. Aduk-aduk dengan api kecil supaya santan tidak pecah. Menu kedua ikan, seperti yang sedang dikerjakan oleh Chef Imam. Ikan digoreng dengan cara pan seared, yaitu menggoreng dengan sedikit minyak. Cara ini akan membuat bagian luar daging ikan kering, namun lembut di dalamnya. Untuk kuahnya akan dibuat lebih kental, makanya kuah kotok sedikit saja. Tambahkan cabai rawit utuh ketumisan untuk sensasi rasa pedasnya. Selanjutnya masukkan ikan yang sudah di pan seared. Terakhir tambahkan santan kental ke masakan.
Kalau masak sama ahlinya, bagian platingnya benar-benar dibaut sebagus mungkin ya. Wih, udah jadi Mas? Oke, sudah selesai. siap. Wih, emang nih. Ini dia nih, kotok ikan asap ala Suryanya udah jadi. Emang kalau di tangan yang ahlinya, sesuatu yang terlihat lebih cantik, lebih indah. Tuh sampai nggak tega makannya Mas. Iya, betul lah. Jadi saya langsung makan ya? Boleh. Ya. Oke Mas, terima kasih Mas. Oke. Makin gak sabar nih untuk mencicipinya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, dalam episode spesial kali ini, tentu saya dan tim Mancing Mania Strike Back juga akan membagikan momen spesial juga. Oke. Nah, hari ini kita lagi ada di Panti Asuhan Al-Islam ini. Rencananya hari ini hari spesial nih. Jadi pas banget bertepatan sama anniversary-nya Mancing Mania Strike Back. Jadi kita mau ngerayain sama adik-adik dari panti, plus kita kasih sedikit ikan yang kemarin kita dapat. Yuk, ayo Mas. Assalamualaikum. Di anniversary 1 tahun Mancing Mania Strike Back kali ini, kita akan berbagi dengan adik-adik dari panti asuhan. Saya sudah menyiapkan tumpeng dengan menu utamanya adalah ikan pe asap dan juga kue ulang tahun untuk Mancing Mania Strike Back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Saya ucapkan selamat datang kru Mancing Mania ya. Wassalamualaikum Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Satu tahun sudah Mancing Mania Strike Back mengudara di layar kaca Anda. Kami berharap dapat terus memberikan tayangan yang informatif dan edukatif bagi Strike Back Mania semua. Semoga kedepannya kami dapat menyongsong tahun-tahun yang penuh dengan kegembiraan strike dan harapan baru di program Mancing Mania Strike Back. Mancing Mania Strike Back, mantap!